Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan 13 materi atau 14 dicampur UTS malam ya. Pertemuan 14 hari ini. Materi kita hari ini mobilisasi potensi pembangunan. Apa itu mobilisasi? Mobilisasi merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak bebas, mudah, teratur, mempunyai tujuan, memenuhi kebutuhan hidup sehat dan penting untuk kemandirian. Ini berdasarkan pendapat Barbara Crozier tahun 1995 ya. Jadi ini pengertian mobilisasi secara umum. Bisa masuk kemana aja ya, bisa masuk ke diri, ke organ ini maksudnya pemerintahan, organ perusahaan. Jadi kalau dalam organ pemerintahan, kemampuan dari suatu sistem pemerintahan itu dapat bergerak bebas. Bergerak bebas itu berarti tidak terikat janji dengan pihak manapun ya, janji politik ya. Misalnya janji politik dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Jangan ada seperti itu. Supaya pemerintahan dapat berjalan dengan seluruh-seluruhnya. Ya. Yang saya ada lihat beberapa kali itu Gubernur Jawa Timur ya. Yang laki-laki yang dia bilang kalau dia menjadi wali kota wali kota Surabaya bukan berdasar kemauannya ya, tapi amanah. Kita sulit mencari orang-orang seperti itu. Seharusnya memang orang-orang seperti itulah yang duduk di pemerintahan ya, dimana dia memikirkan untuk berbuat dosa, kalau nanti dosanya itu menjadi siksaan bagi orang tuanya di alam baka karena orang tuanya baru meninggal. Jangan pula kalian nanti sudah duduk jadi pejabat nggak kenal siapa-siapa, main hantam segala macam. Ingat, setiap perbuatan seseorang pertanggungjawabannya 7 generasi. Jadi orang tua kalian ditanyakan juga, kenapa nih anaknya seperti ini? Nenek kakek kalian ditanyakan, kenapa cucunya seperti ini? Terus nanti anak kalian juga ditanyakan, kenapa orang tua kalian bisa seperti ini? Cucu kalian juga ditanyakan, kenapa kakek nenek kalian bisa seperti ini? Ya. Jadi betul kayak wali kota Surabaya itu, ya, jangan pernah tundukkan kepala kalian kepada siapapun. Tundukkan kepala kalian kepada sajadah saat sholat. Ya, kepala kalian berharga. Apapun pekerjaan kalian nanti di luar sana, jangan pernah ya jadi tentara, jadi polisi, siap pak, jangan. Boleh kita bilang siap pak, tapi sewajarnya ya. Jangan terlalu kita merendahkan diri ya. Kalau kita sudah bisa berdiri sendiri seperti apa yang kata wali kota Surabaya itu bilang, kita bisa mengatur daerah itu dengan sebaik-baiknya ya, teratur, ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, karena dia nggak punya ikatan janji dengan siapapun. Coba kalau ada ikatan janji, kalian ingin memenuhi kebutuhan fakir miskin, datang yang peminta janji ini, mana janji kamu semalam mau kasih proyek? Kalau udah duduk selesai kalian ya kan. Nah, kalau kalian mau naik, saya bilang kalau kalian mau duduk sebagai caleg, sebagai apa, jadi yang bersih. Kalau memang rezeki kalian duduk, kalau enggak ya berarti bukan rezeki kalian di situ. Udah, berpikir positif seperti itu aja ya. Begitu juga kerja, kalian ngambil PNS, semana rezeki kalian
ngambil polisi, ngambil TNI, semana rezeki kalian. Jangan kalian paksakan. Ya. Gimana paksakan itu, Pak? Kalian udah nampak nih ciri-ciri nggak lulus. Ikut cari panloknya. Ya. Tahu panlok? Panitia lokalnya. Sibuk nego sana nego sini. Pak, luluskan saya ke Jakarta untuk wawancara Jakarta. Jangan. Sekali kalian berbohong untuk menjadi pejabat negara, untuk menjadi PNS, ya, seterusnya kalian akan terbiasa berbohong. Tuh, apalagi kalian kerja sama di negara, kalau kalian nggak bisa jujur sama diri sendiri, ya, jadi jaksa kalian bayar, jadi hakim kalian bayar, untuk apa? Ya, saya nggak berani bilang kalau yang masuk itu gajinya nanti haram seumur hidup. Saya belum dapat dalilnya, ya. Saya belum nanya ke ustaz pun belum ada yang berani menjamin itu haram. Tapi pikirkan aja, sesuatu yang kalian mulai dengan buruk pasti akan menghasilkan yang buruk. Ya, jadi mobilisasi secara garis besar menjadi dibagi menjadi dua, yaitu secara pasif dan secara aktif. Secara pasif, mobilisasi di mana pasien dalam menggerakkan tubuhnya dibantu dengan orang lain secara total atau keseluruhan. Kita balikkan ke pemerintahan. Jadi kalau pemerintahan itu secara pasif dalam menggerakkan roda pemerintahannya mendapat bantuan baik dari pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta yang ada. Ya. Itu kalau yang pasif. Kalau yang aktif berarti seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa daerah itu sudah merasa bahwa dia bisa mandiri. Ya. Sudah bisa mandiri. Oh, dari mana mandirinya? Misalnya dari wisata kami sudah dapat menghasilkan per bulannya sekian puluh juta. Dari peternakan sekian puluh juta. Dari ini pertanian sekian puluh juta. Udah banyak semua. Dikumpuli bisa ratusan juta. Ratusan juta itu sebulan bisa untuk hidupi seluruh fakir miskin di Kota Medan misalnya. Selesai. Bisa dia mandiri kan? Bisa membuka lapangan kerja segala macam. Ya, seperti itu, mandiri. Saya pertama kali jumpa kalian di semester 1 saya bilang mandiri. Kalau dari semester 1 kalian ikut cakap saya 2000 satu hari, 2000 tamat kalian, susah dapat kerja, kalian bisa ngurus kartu pengacara, kalian bisa buka usaha segala macam. Ya, kartu pengacara tidak murah. Ya. Pendaftaran 500.000, pendidikan 5 juta, pelantikan kalau nggak salah 2 juta, ya, pengambilan sumpah lagi, sama pengambilan sumpah itu 500 plus, jadi lebih kurang habis 7,5. Ya. Jadi kalau kalian pikir murah, oh Pak ada di sana 500.000, iya ada 500.000, itu uang pendaftaran. Nanti uang pendidikannya kalian diminta 5 juta. Ya. Orang supaya tertarik dibikin dulu yang pendaftaran 500.000 dibikin. Ya, mobilisasi secara tahap demi tahap sangat berguna untuk membantu pertumbuhan suatu daerah. Ya, kita nggak bisa membangun suatu daerah, ya, wali kota, gubernur nggak bisa tuh membangun suatu daerah dalam satu waktu tertentu. Makanya memang idealnya 10 tahun. Makanya undang-undang pun mempersilahkan 2 periode, 3 periode putus, nggak boleh lagi. Dimanapun bagusnya presiden itu, gubernur itu, wali kota itu, jangan langgar konstitusi. 2 periode tetap 2 periode. Ya, orang toh presidennya pun nggak mau 3 periode, kenapa pendukungnya yang sibuk 3 periode? Ya. Siapa yang sekarang yang mau duduk? Pendukungnya apa presiden? Nah, itu udah putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap pejabat publik
2 periode 10 tahun. Masih mending kita 2 periode di sini 10 tahun. Di Amerika 2 periode 8 tahun. 1 periode di luar negeri itu 4 tahun. Ya? Kalian boleh cek. Presiden Amerika pelantikan pemilihan setiap 4 tahun sekali. Ya. Perubahan gerak dan posisi harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya. Makanya semalam kan ada yang APBN, saya bilang ada rencana awalnya. Baru dana turun dari pusat. Ya. Kita buat rencana dulu nih. Kita sebagai pemangku jabatan pemerintahan daerah, kita buat rencana sama pemerintah pusat. Ini loh Pak, kami mau bikin ini. Dananya sekian. Nah, turun dananya. Ini gimana agar dana ini tepat guna, tepat sasaran. Jangan asal keluar. Biarkan misalnya dana dari pemerintah pusat misalnya 10 miliar, ya, keluarnya setiap bulannya atau setiap minggunya bilang cuman 100 juta, nggak apa-apa, asal memang tepat guna, tepat sasaran. Gitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari, tepat guna, tepat sasaran. Kalau sekarang ini kalian hidup masih di dunia muda, ya silakan, ya, beli apa yang kalian lihat, oh bagus, beli silakan. Nanti saat kalian sudah beranjak dewasa atau memasuki usia berumah tangga, baru kalian nanti berpikir, kenapa saya beli ini dulu? Ya, kan bagus uangnya untuk ini. Pasti terjadi seperti itu. Ya, begitu juga di dalam saya selalu doakan yang terbaik untuk kalian. Kalau kalian duduk di pemerintahan, lakukanlah yang terbaik bagi masyarakat, bukan bagi diri kalian, bukan dari partai pengusung kalian, bukan dari tim promo kalian. Ya, abaikan itu. Kalian sudah duduk, berarti kalian kerja untuk masyarakat. Ingat, wakil rakyat, berarti kalian bawahannya rakyat, bukan atasannya. Ya, sama ini kayak bos punya wakil bos, kalau lebih tinggi bosnya daripada wakilnya, ya kan? Rakyat dengan wakil rakyat tinggian mana? Rakyatnya. Ya, wakil rakyat kan dibayar dari pajak rakyat. Ya, nah, gitu aja kita positifnya. Makanya kalau ada wakil-wakil rakyat yang tidak mendengarkan cakap-cakap kita, ya udah, pemilihan yang akan datang ini akhir tahun ini, baikan dia, nggak usah pilih lagi. Saya selalu bilang kayak gini karena ini sistem mata kuliah pemerintahan daerah. Saya nggak pernah nyuruh kalian satu calon manapun, satu partai manapun. Kalian boleh lihat di media sosial saya, nggak ada saya promosi satu calon manapun, satu partai manapun. Kenapa? Karena saya kerjaannya dosen, berhubungan langsung dengan mahasiswa. Politik tidak boleh masuk ke kampus. Itu prinsip saya. Nggak boleh masuk ke kampus. Tapi kita bicara politik boleh. Nggak ada boleh embel-embel partai. Yang kedua ada potensi. Ya, potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ya. Kita kalau duduk di pemerintahan daerah misalnya, kita udah tahu nih apa yang bisa dikembangkan dari daerah kita. Makanya saya bilang kalau kalian mau duduk, kalian udah tahu apa yang mau kalian kerjakan. Jangan beli kucing dalam karung. Ini kucing dikasih, sampai rumah kalian buka, anak ayam. Ya, kalian harus udah tahu. Udah ngerti kerjanya kayak mana. Ini mau jadi sibuk mau jadi calon DPR karena kawan banyak yang anggota yang jadi calon DPR sibuk ikut-ikutan juga mau jadi calon DPR. Ya, udah duduk, terpilih pula dia, rezekinya bagus, duduk. Nggak ngerti mau kerja apa.
bengong-bengong aja, itulah yang lebih kurang tidur di sidang, ya kan? Hati-hati. Ada dua bentuk potensi, yaitu potensi fisik dan mental. Potensi fisik, kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan atau ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Ya, makanya pemerintah daerah itu selalu membuat pusat-pusat latihan di setiap kelurahan, kecamatan. Ya, apa itu? Misalnya demo masak, ya, demo tata rias, itu di kelurahan saya ada. Ya, ada demo apa lagi itu yang belajar online, gimana supaya manfaatnya dapat bagi anak, ada. Ya, makanya kalau yang ada undangan-undangan seperti itu nggak mengganggu waktu aktivitas kalian sehari-hari, datang. Tapi kalau kalian kuliah, jangan pula kalian gara-gara itu bolos kuliah, itu nggak bener namanya. Ada potensi psikis, yaitu bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki seseorang dan memungkinkan untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Ini dilihat dari EQ, IQ, dan IQ. IQ, intelligence, emosional, adversity, dan spiritual. IQ, EQ, IQ, SQ. Ya. Jadi kita kalau dalam mencari orang itu harus benar-benar bisa menilai, ya, orang ini bisa kerja apa enggak. Kalau misalnya orang ini enggak bisa kerja misalnya, ya kan, lihat juga yang kedua, jangan langsung ditolak. Bukan langsung ditolak, saya bilang, lihat apakah ini bisa dibina apa tidak, bisa dilatih atau tidak. Kalau bisa dilatih, kasih kesempatan, ya, kalian ajari dia, kasih masa percobaan 3 bulan, ya. Itulah kalau kita membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, ya. Bukan kita hanya sibuk di media sosial, ya, yang kaya dapat bantuan raskin, yang susah nggak dapat, sibuk posting foto, nggak ada manfaatnya juga secara langsung kalau saya bilang, ya. Bisa jadi foto yang kalian upload itu baru viral 10 tahun yang akan datang, presidennya udah berganti. Kecuali teman kalian Facebook, Instagram atau apa, teman kalian banyak yang artis, postingan kalian menarik, pasti di repostnya, ya. Yang ketiga ada masalah pembangunan, ya. Kata-kata pembangunan selalu dikaitkan dengan perkembangan ekonomi dalam suatu negara, ya. Jika apa maksudnya? Jika suatu negara atau suatu kota sudah membangun, berarti ekonominya baik, ya. Dia udah bisa nih membangun sendiri tanpa minta bantuan dari pemerintah pusat. Atau negara Indonesia misalnya udah bisa membangun negaranya sendiri tanpa harus dapat bantuan dari pinjaman luar negeri, World Bank atau segala macam. Ya, itu dia sudah maju, negaranya sudah berkembang, kotanya sudah berkembang, sudah bisa berdiri sendiri, ya. Yang sekolah-sekolah disubsidi, udah biasanya disubsidi oleh pemerintah pusat, udah pemerintah daerah yang subsidi, ya. Makanya kalau balik lagi saya bilang, kalau kalian duduk, lihat kalian di komisi mana, perjuangkan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan komisi kalian.
Jangan kalian cuman dapat gaji buta, ya, duduk-duduk nggak ada kerja, nggak ada ngerjain apa-apa, terima gaji setiap bulannya, dapat uang aspirasi, ya. Jangan. Bikin bangga dosen kalian. Nggak perlu kalian sebut nama saya dimanapun kalian nanti sukses. Yang pertama kali kalian sebut adalah kampus kalian sebagai ajang promosi, ya. Bantu agar kampus ini juga nanti besar nantinya, ya. Kalian jadi orang sukses, sebut aja kampus kalian, nggak ada salahnya. Tapi kalau kalian terjebak masalah, jangan pernah sebut kampus kalian. Bilang aja, kamu tamatan mana? Salah satu kampus di Sumatera Utara. Selesai. Di mana itu? Cari sendiri. Selesai. Ya, kita nggak menghancurkan sekolah orang, kampus orang. Kecuali kalian punya prestasi hebat kalian, nggak apa-apa. Pembangunan itu adalah jenis perubahan sosial dengan ide-ide baru untuk kehidupan sosial dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Maka setiap daerah itu harus punya inovasi masing-masing untuk usahanya yang bisa dikembangkan, yang bisa dijual lagi untuk pendapatan balik ke masyarakat, ke kelompok usaha tadi, jadi berkembang, ya. Bisa kirim ke PT, bisa kirim ke luar pulau, bahkan bisa ke luar negeri. Masuk, ya, laku barangnya, pendapatan juga untuk Kota Medan. Pajaknya, ada pajak daerah. Ya, setiap usaha itu ada pajaknya. Setiap usaha yang berpenghasilan pasti ada pajak. Kita membantu membangun daerah kita. Ya. Dan bikin usaha ada pajaknya masuk ke daerah, ya. Yang kalau dibilang orang uang pajak itu sering digunakan macam-macam, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah ada niat membantu daerah kita untuk membangun daerah kita, ya. Yang keempat, mobilisasi potensi pembangunan. Apa ini? Itu investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kalau dalam masa sekarang ini lebih banyak ditawarkan dengan investasi jangka panjang. Ya. Buat usaha yang dijalankan rakyat, keuntungannya masuk ke investasi atas nama rakyat. Keuntungan masuk terus ke investasi. Saat dibutuhkan, ada butuh untuk pembangunan, ambil dari investasi. Inilah untuk membangun daerah. Ya, banyak platform investasi yang ada. Kalau nggak mau terlalu beresiko, ambil reksadana. Kalau udah yakin dengan resikonya, ambil saham. Ya, cuman harus pelajari betul-betul. Yang melalui penerapan otonomi daerah diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ya, harus muncul dari penerapan otonomi ini, harus muncul usaha-usaha baru. Kalau dulu dalam sistem pemerintahan 98 ke bawah, ya, nggak ada usaha-usaha rakyat yang berkembang. Hanya 1-2 yang memiliki modal besar mungkin bisa berkembang. Tapi yang usaha-usaha kecil menengah biasanya susah berkembang. Ya, udah masuk di era globalisasi bebas ini, silakan kalian bisa menjual dalam maupun luar negeri produk kalian. Ya, kalau kalian menjual ke luar negeri, selalu saya ingatkan untuk mencitrakan baik daerah kita, citrakan baik negara kita. Maka yang kalian kirim adalah barang-barang terbaik. Ya.
bukan barang-barang kayak paket unboxing. Nah, kalau kalian sering lihat paket-paket unboxing, ya kadang barang yang dikirim pun nggak tahu bisa digunakan lagi atau tidak. Nah, saya sering lihat tuh di channel gadget ini. Komponen utama yang membentuk iklim investasi terdiri dari kelembagaan pelayanan penanaman modal. Jadi penanaman modal itu, lembaga penanaman modal itu harus benar-benar jelas dan terbuka. Ya, harus benar-benar jelas. Kalian kalau ingin investasi, kalian baca dulu profilnya, jangan main asal invest uang kalian aja. Ya, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, lari bosnya, kalian mau kemana? Ngejar. Lihat dulu dia terdaftar nggak dengan OJK. Pertama itu. Ya, setiap kalian mau investasi atau kredit apapun, lihat dia bekerja sama nggak dengan OJK. Kalau dia udah bekerja sama dengan OJK, sudah aman. Berarti sudah ada izinnya di Indonesia. Bisa kalian investasi di situ. Ya, karena kalau terjadi misalnya bangkrut, biasanya diganti OJK. Maksimal per orang itu 2 miliar. Jadi kalau uang kalian lebih, kalian di bank atau misalnya ada uang 10M, 20M misalnya ya, ada situ banknya bangkrut, maka yang keluar pertama itu 2M. Sisanya kemana Pak? Tunggu antrian. Seluruh dana nasabah pulang dulu, baru nasabah-nasabah yang besar ya dibalikin setelah yang 2M ke bawah itu lunas semua. Ya, makanya benar orang dulu kalau simpan uang di bawah kasur. Ya kan? Di bawah kasur, di mana, di bawah ubin. Ya. Saya dulu orang tua saya simpan emas di bawah ubin, di bawah lantai. Ya. Masuk pun orang mau cari kemana, orang di bawah ubin. Ada juga promosi investasi daerah. Ya, kita lihat setiap daerah itu heboh sekarang memperbaiki tempat-tempat wisata, terus mempromosikannya. Kalau di daerah kita misalnya Sumatera Utara, kita lihat tuh di Brastagi, ya, tuh ada Tangkahan masih kerja sama Medan sama Aceh tuh kalau nggak salah, Binjai tuh kayak Binjai dengan Aceh, masih Sumatera Utara. Ya, tempat-tempat wisata seperti itu, Danau Toba, Brastagi, kan makin lama makin bagus tempatnya. Kenapa? Karena memang ada pemasukan dari sana, maka harus ada pembangunan di sana. Ada juga komitmen pemerintah daerah. Ya, jadi dalam hal perbaikan fasilitas-fasilitas daerah tadi, harus ada juga komitmen dari pemerintah daerah untuk ikut serta. Jangan hanya berpangku tangan dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas-ormas. Ormas itu udah mau membangun, dah biarkan mereka, hemat anggaran pemerintah. Jangan. Ya, banyak memang udah ormas, tapi biarkan mereka bekerja sesuai apa yang mereka kerjakan. Kalau kita di pemerintahan, kita kerja juga apa yang seharusnya kita kerjakan, bukan berpangku tangan. Ya, contoh ringkasnya nanti ya, yang kena ke kalian nanti mungkin semester 7 kalian ada klinis. Klinis itu biasanya satu kelompok 7 atau 10 orang. Jangan pernah kalian berharap pada satu orang yang ngerjakan.
Karena pengalaman saya di kampus saya dulu seperti itu. Ya, bertumpu pada satu orang. Terakhir tamat jadi pengacara, nggak ngerti apa-apa sistem persidangan di pengadilan, kan bahaya. Ya, aktif kalian, pergi ke pengadilan agama, tanya-tanya di situ. Ya, orang kita mahasiswa kok observasi, kita nanya nggak bermasalah, nggak ada salah. Ke pengadilan negeri berkunjung, silakan tanya. Ya, karena apa? Karena memang hak kalian. Jangan nanti misalnya kawan kalian yang si A misalnya, oh dia rajin kali, aktif kali, ya selama di kelas di kelompok pun aktif. Udahlah, dia yang ngerjakan semua, kita tinggal bayar aja. Dia senang karena kalian bayar, kalian yang rugi, kalian nggak dapat apa-apa. Ya. Kayak kalau dalam suatu kerjaan itu dikerjakan memang harusnya berkelompok, kerjakan berkelompok. Jangan sendiri. Karena dulu saya pernah mengalaminya, saya yang ngerjakan sendiri, tamat mereka cari saya lagi. Karena nggak ngerti apa-apa. Ada akses lahan usaha. Ya, jadi pemerintah daerah itu harus menyediakan akses lahan usahanya. Dimudahkan, istilahnya dimudahkan. Ya. Jadi kalau ada warga mengajukan HGU atas suatu tanah yang ingin dibangun gedung misalnya, silakan. Dimudahkan, jangan dipersulit kalau kita duduk di pemerintahan. Ya, oh Pak, ini selesainya 2 bulan Pak. Oh Bu, usaha saya udah siap semua, tinggal izinnya aja. Nggak bisa Pak 2 bulan. Ya berharap uang pelicin. Jangan. Kalau kalian duduk di pemerintahan, kalian kerjanya seperti itu, bagus kan nggak usah kerja. Nah, kalau misalnya ada orang ngajukan, Pak ini biasanya selesainya 1 minggu, tapi saya usahakan selesai 3 hari, itu lebih bagus. Pasti ada cara untuk membuatnya lebih cepat, bukan harus dengan duit. Kalau kalian tahu prosesnya, kalian pasti tahu caranya. Ya. Contoh yang dekat kalian, misalnya ngurus KTP. Kalau dulu kan ngurus KTP itu harus bayar, kalau enggak 2 kali 6 bulan. Ya. 6 bulan pakai surat keterangan, perpanjang lagi, diganti lagi 6 bulan. Baru keluar KTP-nya. Ya kan? Pernah ngalami itu? Saya pernah. Saya nggak pernah. Tetangga saya pernah. Karena tetangga saya seperti itu, saya ngurus KTP, ya, dibilangnya Pak 6 bulan, 6 bulan, ya. Pulang saya Instagram DM wali kota, itu masih Rautman kalau nggak salah. Pak, saya ngurus KTP, katanya 2 bulan. Gimana nih Pak? Saya butuh kali untuk mencari kerja. 2 hari ditelepon sama kecamatan, Bang, KTP udah selesai. Berarti bisa kan? Cepat kan? Ya? Cuman dia minta kita untuk mempercepat, bayar supaya mempercepat. Orang akses terbuka kok. Kita tahu nama wali kota siapa, kita tahu nama gubernur siapa. Cari di Instagram, DM. Memang nggak dia yang megang, asistennya. Nanti kan dibilang ya Pak, ada laporan nih Pak dari kecamatan ini, ngurus KTP lama, bayar lagi, diminta bayar. Selesai, dia tinggal nelpon camatnya aja. Ini kok ada yang ngurus KTP nggak selesai. Saya ngalamin 2 hari, dikasihnya SKHU, 2 hari kemudian ditariknya surat keterangan biasa,
surat keterangan KTP itu, catatan sipil, 2 hari diminta lagi surat keterangan itu, kasih ya KTP elektronik. Bisa, bukan enggak. Cuman kadang enggak mau. Ya, perencanaan potensi daerah dan hasil riset pengumpulan data exciting kemudian yang dikumpulkan dianalisa untuk mengetahui bagaimana analisis pasarnya, potensi bahan baku. Jadi kalau dalam pembangunan di daerah itu pasti dilihat lagi ke pasarnya. Ya, untuk membangun ini, misalnya membangun perumahan ini butuh berapa truk pasir, berapa harga pasir yang bagus termurah. Cari yang seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau jadi pengembang kalian boleh kasih harga termurah, tapi jangan kalian curangi kualitasnya. Ya. Karena nanti kalau udah roboh bangunannya, kalian sibuk membela diri. Ya, untuk pengembangan hasil kebijakan exciting dan kebijakan yang masih diperlukan baik di pusat maupun daerah. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu masih sangat diperlukan. Kalau kalian duduk sebagai anggota dewan, kalian harus cakap, harus bicara setiap ada rapat. Jangan kalian hanya sebagai pendengar budiman. Kalian di ruang sidang, kalian duduk pendengar budiman. Ya, ada gaduh-gaduh di ruang sidang tuh kalian diam aja. Ya, ingat posisi kalian wakil rakyat. Ya, apalagi biasanya kalau kita lihat di anggota-anggota DPR itu kalau bicara masalah anggaran pasti ribut. Kalau kalian ada ngelihat di TV One itu, parlemen itu, acara parlemen itu ada kadang sidang-sidang ditampilkan. Lihat bagaimana. Dan banyak kepentingan karena yang duduk di DPR MPR itu bukan 1-2 orang, bukan 1-2 partai, tapi ada banyak partai. Bukan 1-2 kepentingan, tapi banyak kepentingan. Ya, balik lagi seperti tadi saya bilang, gimana kalau kalian sudah duduk di situ, walaupun ada kepentingan partai, tim pemenangan segala macam, dahulukan kepentingan masyarakat. Harus berani kalian kalau udah memutuskan jadi wakil rakyat, harus berani kalian menentang partai kalian sendiri. Cuman ya kalian hati-hati kalau kalian mau masuk ke satu partai, berarti kalian udah siap nggak ngambil lagi PNS karena nggak bisa. Ya, kalian nggak bisa ngambil PNS kalau kalian terdaftar nama kalian di partai politik manapun. Nah, kalau kalian sudah terdaftar, kalian masih mau ngambil PNS, cepat-cepat mundurkan diri dari sekarang biar pembersihan. Mobilisasi potensi pembangunan yang pertama itu mobilisasi dana pembangunan. Ya, jadi dana pembangunan itu seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu dapat berasal dari pemerintah pusat. Dapat juga berasal dari pendapatan asli daerahnya, dari masyarakat, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, ya pajak restoran. Yang kalian kalau makan di restoran itu kena cas 10%, nah itu pajaknya masuk ke pajak daerah. Ya. Restoran manapun kalian masukkan itu kena 10%. Kalian pesan online, kalian lihat ada kena 10% itu pajaknya. Ya.
Jadi dana-dana itu dana yang juga dihasilkan dari tempat-tempat wisata, pertanian, peternakan, itu harus masuk dana semua ke pemerintahan daerah untuk dikembalikan ke masyarakat untuk dilakukan pembangunan. Ya. Kalau kalian di kampung misalnya ada ternak lembu atau ternak kambing, lanjutkan, ajukan pinjaman ke daerah, ke pemerintah daerah, kembangkan. Kalau selama ini misalnya lembunya 5 ekor, dapat pinjaman bisa kalian tambah lagi 5 ekor, syukur, alhamdulillah ya kan. Atau misal 10 ekor, kan jadi tambah profit kalian. Ya, tapi ingat, kalau kalian sudah mengambil dana dari pemerintah daerah, dana bantuan untuk petani-petani, harus kalian kembalikan. Ya, karena biasanya itu nggak ada bunganya, kalian balikkan aja pokok. Kalian cicil, kalau kalian perjanjian kalian cicil setiap bulan, cicil. Ya, karena dana itu bukan milik kalian, nantinya bisa dipakai oleh petani lain, peternak lain. Peran manajemen dalam pembangunan ini yang pertama, mobilisasi dana pembangunan. Jadi kemana arah dana pembangunan itu harus tepat sasaran. Ya, dana pendidikan sekian persen harus benar-benar masuk ke pendidikan sekian persen. Ya, nggak boleh diselewengkan sana, diselewengkan sini. Merangsang berkembangnya investasi masyarakat yang bersumber dari dalam dan luar negeri melalui berbagai kebijaksanaan ekonomi seperti fiskal dan moneter. Ya. Jadi dibikin sadar masyarakat akan pentingnya investasi masa depan. Ya. Investasi jangka panjang. Ingat, investasi itu jangka panjang. Maka kalau yang kalian investasikan itu adalah uang yang tidak kalian butuhkan. Jadi pastikan kalau dalam setiap gaji kalian minimal ada 10% uang yang kalian tidak gunakan atau tidak butuhkan. Kalau bisa 25% syukur ya kan. Tapi kalau enggak, setiap gaji kalian ada 10% yang bisa kalian sisihkan, yang istilahnya uang nggak berguna, kalian masukkan investasi. Ya. Nanti 10 tahun, 20 tahun kalian bekerja, ya, kalian udah menghasilkan ini. Misalnya gaji kalian 2 juta misalnya, 2 juta, 200.000 kalian tabung setiap bulan, ya, 10 tahun udah berapa? Harus ingat seperti itu. Saya belajar seperti ini itu pernah saya sampaikan kalau nggak salah dari orang Cina asli. Bahkan mereka lebih ekstrim. Gajian 50% belikan emas, 50% lagi sewa rumah, makan segala macam, cukup nggak cukup. Ya, kita lihat sekarang. Dari 100%, berapa persen cuman Cina yang nggak punya ruko. Dan kalian tahu harga ruko sekarang paling murah itu 800 juta. Yang ketiga, memelihara stabilitas pembangunan dalam masyarakat. Ya, jadi kalau pemerintah daerah itu harus melihat pembangunan yang dilakukan itu terus berlanjut. Ya. Misalnya mengembangkan daerah wisata, harus terus, jangan semangat di awal aja, udah 2 bulan, 3 bulan, udah nggak open lagi. Ya, harus terus. Makanya kalau kalian ingin mengerjakan sesuatu, harus totalitas di situ terus. Ya, bukan nanti sebulan, 2 bulan oke, 3 bulan udah mulai
kendor semangatnya, 4 bulan udah mulai malas-malesan, 5 bulan udah mulai berpikir alternatif lain, 6 bulan udah selesai. Ya, maka kalau ingin memulai usaha, pikirkan matang-matang. Yang memang kalian pikir kalau kalian lakukan usaha ini adalah usaha jangka panjang. Ya, selain kalian mendapat keuntungan, kalian juga membantu pemerintah mengurangi kemiskinan. Pekerjakan orang yang benar-benar tidak mampu. Ya, ada pengemis di jalan, kan ajak aja kerja. Bu, saya ada usaha, saya nggak bisa ngasih ibu uang, tapi saya bisa ngasih ibu kerjaan, mau? Kalau memang betul dia ngemis, pasti dia mau. Tapi kalau dia cuman orang titipan, dia pasti nggak mau. Ya, kalau kalian ajak kerja dia nggak mau, pasti itu orang titipan. Ya, namanya yang pengemis-pengemis titipan. Dititip nanti jam 8 pagi, dijemput nanti waktu mau maghrib. Ya, apalagi kalau hari Jumat, rame dia. Satu masjid ada 2 sampai 3 pengemis di situ. Dan hebatnya, saya pernah lihat pagi dia diantar naik Alphard. Luar biasa pengemisnya. Ya. Dia diturunkan, kursi rodanya diturunkan, dia dibopong duduk di kursi roda. Ya. Di daerah saya, di Simpang Ismailiyah itu. Makanya saya bilang, ya, mobil pajak mobil ibu aja udah lebih besar dari gaji saya. Ibu masih minta sama saya. Kok kayak gitu, nak? Tadi pagi ibu diantar pakai Alphard. Saya ngelihat, dah malu sendiri dia. Alphard 1 M lebih. Pajaknya paling enggak 100 jutaan. Ya, lebih kurang 100 juta pajaknya. Pajak kendaraan bermotor. Makanya saya bilang, kalau kalian mau membantu fakir miskin, itu bukan dengan memberi uang, beri dia pekerjaan. Kalau dia mau, kalau dia memang betul-betul butuh uang untuk hidup, pasti dia senang kalau kalian tahu ada pekerjaan. Kalau dia nolak, berarti dia titipan. Ya, dengan kalian buka usaha seperti itu untuk membantu pembangunan, kalian juga pikirkan pendidikan dan pelatihannya. Ya, maksudnya apa? Jika ada pelatihan-pelatihan yang sesuai pekerjaan dia diselenggarakan oleh pemerintah, ya, di kelurahan, kirim dia, ya, kirim supaya menambah pengetahuannya. Ada itu, setiap kelurahan selalu ada itu. Bahkan kalau di kelurahan saya sebulan bisa 2 sampai 3 kali. Ya, masa di kelurahan kalian nggak ada? Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perkenalkan pekerja-pekerja kalian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, usaha apapun kalian, agar dia juga bisa mempelajarinya, membantu menjual usaha kalian di teknologinya. Ya, kalau dia kerja sama kalian, kalian misalnya jual baju, dia mau menjual juga, dia buka toko online, silahkan, jangan kalian marahi. Ya, orang tua nanti dia ngambil baju kita, bayar juga kan? Biarkan, kan makin mengembangkan pasar bisnis kalian. Ya, bukan dengan ada orang order ke dia, rezeki kalian hilang. Enggak, rezeki udah ada masing-masing. Ya, dia juga ngambil barang kalian, bukan yang minta kurangi uang, tapi dia udah menaikkan sendiri. Yang ketiga itu kesehatan. Ya, jadi kalau kita mempekerjakan orang, kalian harus benar-benar memperhatikan kesehatannya.
Jangan pula dia udah sakit, udah batuk-batuk, kalian paksa dia kerja. Suruh dia pulang istirahat. Ya, kalian paksa juga dia kerja. Besok-besoknya nularin. Satu kerjaan tempat kalian itu semuanya batuk-batuk. Kalian yang rugi. Gara-gara satu orang semua jadi nggak kerja. Ya, harus peka terhadap kesehatan. Kalau kalian takut bayar nanti rumah sakit karyawan kalian itu mahal, kalian masukkan mereka ke BPJS tenaga kerja, yang pembayarannya sesuai dengan tarif penghasilannya. Ya, jadi enggak besar-besar kali. Yang keempat itu kependudukan agama dan budaya. Jadi pasti dalam masyarakat itu tidak lepas dari status kependudukan agama dan budaya, dimanapun selalu masih dibicarakan seperti itu. Saya selalu memperingatkan setiap saya ngajar, kalau kalian misalnya rezeki kalian lulus PNS, jangan pernah kalian, kalau kalian ditempatkan ke daerah yang kalian nggak tahu, ya kalian nggak bisa nolak, kalian di situ posisinya merendah. Jumpai ketua adatnya, ketua sukunya, pimpinan tertinggi daerah itu, merendah aja. Pak, saya pendatang, saya nggak tahu adat budaya di sini, saya mohon bantuannya, perlindungannya, mana tahu saya mau berbuat salah, tolong diingatkan, jangan dihukum. Selesai. Ya kan? Tapi kalau kalian lulus PNS petantang petenteng tempatkan ke daerah Banten, ya, diobatin orang, selesai kalian. Ya, selalu aja merendah, nggak ada ruginya kalian merendah. Ya, yang kelima itu menjamin bahwa pembangunan harus menggunakan rakyat, bukan tenaga asing, dan rakyat pun harus mau bekerja. Bekerja ini pastinya kalau dari sistem pemerintahan itu bekerja yang berat, ya, kalau dalam pembangunan apa segala macam. Ya. Kalau masyarakat pun ditawari pemerintah untuk bekerja, misalnya di tambang, di pembangunan jalan segala macam, itu pun udah nolak. Nggak ada salahnya misalnya pemerintah ngundang dari negara asing. Ya. Membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau kalian nanti melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu pemerintahan secara tidak langsung, pasti orang-orang dari pemerintahan datang. Ini gimana usahanya, Mbak? Seperti ini. Apa kira-kira yang bisa kami bantu? Ya, pasti mereka datang. Menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah berjalan seperti yang dikehendaki. Ya, kalau kalian megang proyek, ya, saya udah pernah bilang kawan saya ada megang proyek, ya, proyek jalan raya. Nggak mesti PNS yang megang proyek itu. Ya, dia nggak PNS, saya jamin dia nggak PNS. Ada kawan saya, dia megang proyek yang pembetulan jalan Sutomo itu. Ya, sekali masuk berpuluh-puluh M, 20 M, 40 M. Ya, lihat. Kalau kalian sebagai pemegang anggarannya, kalian mempekerjakan orang, jangan kalian lepaskan ke pengawas saja. Ya, sekali-kali kalian lewat jalan situ, jangan pakai mobil yang biasa aja, jangan pakai mobil yang diketahui pengawas. Kalau biasanya mobil yang diketahui pengawas itu yang tipe A misalnya, maka kita bisa pakai yang tipe C, tipe D misalnya. Ya. Tutup kaca,
nggak usah buka kaca, kita lihat aja betul nggak kerja. Nah, seperti itu sidak. Seperti itu yang dilakukan Pak Jokowi semalam, ya. Jalan dia, mobilnya kok goyang-goyang kan. Nah, dia nggak bilang jalannya rusak, mobilnya kok goyang-goyang. Ya, langsung ditelepon gubernurnya, Pak, kata Pak Jokowi mobilnya lewat jalan sini kok goyang-goyang, langsung sibuk. Ya, cuman kata goyang-goyang saja udah langsung sibuk. Makanya kalau memang kalian duduk yang mengurusi hal-hal seperti itu, kerjakanlah yang betul-betul. Kalau memang kalian disuruh kerja, misalnya membuat jalan raya yang bisa tahan 20 tahun, 30 tahun, maka lakukan yang 20 tahun, 30 tahun. Jangan 2 tahun, 3 tahun udah pecah. Nah, bahkan bukan 2 tahun, 3 tahun, 2 minggu, 3 minggu udah bolong di tengah-tengah. Baru di aspal 2 minggu 3 minggu bolong di tengah, jadi ada kolam ikan lili situ. Ya, banyak itu di daerah saya pun banyak yang bolong-bolong itu. Ya, kalau kalian bekerja mengurusi anggaran yang berkaitan dengan masyarakat, maka upayakan anggaran yang kalian kelola semaksimal mungkin kalian keluarkan. Kalau memang hak kalian misalnya cuma 2%, maka ambillah 2%, 98%-nya untuk pembangunan. Jangan hak kalian 2%, kalian ambil 20%. Berarti kalian udah ngurangin takaran. Ya, jadi dalam hal ini kalau dalam hal pembangunan, apa yang sudah kita rencanakan di awal yang lalu, minggu yang lalu, kita buat rancangan APBN ya, maka apa yang kita rancang di situ, itulah yang kita lakukan. Jangan pernah dikurangi, ditambah boleh kalau memang memungkinkan. Dikurangi jangan. Apalagi kalau dalam hal pembangunan. Lihat yang Pak Ganjar nendang pintu, pintunya bolong. Ya. Itu ada tuh di TikTok, di Snack, di YouTube pendek ada. Pak Ganjar nendang pintu, pintunya bolong. Ya, jangan bermain seperti itu. Kalau di pemerintahan, ya, nggak usah jauh-jauh di Medan. Wali kota Pak Bobi nyuruh pasang lampu jalan, dipasang lampu pocong. Lampu pocong 100%, yang hidup 20%. Tahu kalian lampu pocong? Yang di jalan raya itu, yang di pusat-pusat kota ada tuh. Lampunya pun pendek kali. Banyak yang tidak hidup. Makanya apa kata wali kota? Ambil semua barang kalian, balikkan uangnya. Nggak ada lagi disuruh ganti yang harus betul. Dan yang nggak masuk di akalnya, jarak lampunya dekat-dekat kali. Ya, saya pernah itu di dekat kantor gubernur atau wali kota, itu jaraknya itu per 1 meter. Ya. Untuk apa kalian sedekat itu? Sakit mata malah. Nah, jadi kalau memang kerja kita hal-hal seperti itu, maka pikirkanlah hal-hal yang terbaik yang tidak mungkin dikomentari orang, yang tidak mungkin dicari orang kesalahannya. Ya. Jangan tiba-tiba diselidiki orang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Hati-hati. Ada hal-hal yang memang kalian sebagai pemegang anggaran misalnya ya, ada hal-hal yang memang itu milik kalian, ada hal-hal yang itu memang harus kalian keluarkan. Ya. Kadang orang kan terkejut, biasanya paling banyak saldo di rekening 2 juta atau 20 juta, sekali masuk 20 M. Terkejut, sibuklah belanja. Itu bukan uang kita. Ya.
Kita hanya pengguna anggaran. Ingat, pengguna anggaran harus ada pertanggungjawabannya. Ya, inilah pertemuan kita hari ini. Ini pertemuan ke-14. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.